Kenapa Pak Jokowi sesukses sekarang? Ternyata ada kisahnya. Sejauh mana sih? Pertama, Ibunda Jokowi adalah sosok ibu yang luar biasa, melahirkan sosok pemimpin bangsa. Nah, luar biasa ini. Apa keramatnya? Apa rahasianya? Kesaktian dan jimatnya Pak Jokowi, itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pada Suara TV, saya sekarang bersama dengan penulis buku Ulama Bertutur Tentang Jokowi, Jalinan Keislaman, Keumatan, dan Kebangsaan, yaitu bersama Ustadz Mukti Ali Kusyairi LC.MA. Beliau adalah lulusan Al-Azhar, S2 di UIN Syarif Hidayatullah, dan juga Ketua LBM PWNU DKI Jakarta. Betul. Ya, Ustadz. Siap. Buku ini dahsyat pada eranya ketika Pak Jokowi mau masuk ke periode kedua. Betul, betul. Konon kabarnya ini bestseller, dan saya juga baru mendapatkan buku setebal ini. Dicetak oleh Republika ya. Dicetak oleh Republika. Harganya itu 185.000. Alhamdulillah saya mendapatkan dari penulisnya. Nanti saya kasih tanda tangan. Yang jelas di sini buku ini dahsyatnya apa? Karena mengupas tentang kehidupan sehari-hari keluarga presiden kita, Presiden Jokowi, terutama bagaimana interaksi ibunda Pak Jokowi. Dan di sini saya dari sekian buku tebal ini, the powernya adalah birrul walidain. Ini saya mendapatkan inspirasi dan intisari dari buku tebal Pak Jokowi ini apa? Intisarinya the power of birrul walidain. Kenapa Pak Jokowi sesukses sekarang? Ternyata ada kisahnya. Nah, mari kisahnya saya tanyakan ke sang penulis. Tentunya beliau mengeksplorasi keluarganya, terutama wawancara langsung dengan ibunda Pak Jokowi. Betul, ya. betul. Ustadz, ketika Anda mewawancarai ibu Pak Jokowi, sejauh mana sih? Pertama, ibunda Jokowi adalah sosok ibu yang luar biasa, melahirkan sosok pemimpin bangsa. Nah, luar biasa ini. Apa keramatnya? Apa rahasianya? Terima kasih Pak Yusuf Pars yang tampan. Ya, saya ingin menjawab pertanyaan Pak Yusuf tentang ibu Pak Jokowi ya, Presiden kita yang kita cintai. Memang betul bahwa kunci dari kesuksesan Pak Jokowi itu the power of birrul walidain tadi. Dan ini saya akan menceritakan pengalaman saya pertama kali sowan ke ibunda Noto Miharjo, ibunya Presiden kita Pak Jokowi. Saya ditemani oleh kakak sepupunya Pak Jokowi, namanya Pak Sigit. Datang ke rumah ibunda Pak Jokowi. Saya pertama kali masuk itu di dalam hati saya ya Pak. Ini kok rumah ibu seorang presiden? Itu sangat sederhana. Iya, di depannya pun paling kalau saya lihat pelatarannya ya cukup untuk, misalkan kalau ada parkir satu mobil sama paling 2 motor gitu. Sangat sederhana. Tapi memang rumahnya ibunya ini berdampingan dengan rumahnya Pak Jokowi di samping. Jadi gitu, dempet gitu. Nah, saya kesannya sangat sederhana gitu. Lalu kemudian masuk, setelah itu disambut oleh Ibu Noto.
Ya monggo mas gitu. Namanya sinten gitu, namanya siapa? Saya Mukti Ali, tujuannya apa dijelaskan sama Pak Sigit. Lalu kemudian saya juga menjelaskan. Lalu pas pampres biasa di situ ada kan, terus membantu menyiapkan teh, lalu kemudian kue-kue gitu. Kebetulan pada waktu itu hari Senin. Oh, hari Senin Anda ke sana. Saya ke sana, terus saya disuruh minum, saya minum. Ibu nggak minum. Ini kok saya sendiri saja yang minum gitu ya. Maaf mas, saya lagi puasa. Kayak gitu. Masya Allah. Dan langsung dari situlah saya gali pengalaman ibunda Pak Jokowi. Ternyata ibunda Pak Jokowi itu sudah lama sebelum lahirnya Pak Jokowi sampai akhir hayatnya itu istiqomah puasa Senin Kemis. Masya Allah. Iya, puasa Senin Kemis, dan ya itu kesaksian saya langsung gitu. Ketika wawancara hari Senin tuh beliau lagi puasa. Nah, lalu kemudian beliau ngomong puasa, lalu kemudian saya tanya keseharian aktivitasnya. Memang Ibunda Noto ini almarhumah ya. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Beliau itu aktivis pengajian. Gitu. Aktivis pengajian. Ada pengajian kitab Fathul Qorib yang itu kitab kuning yang diajarkan di pesantren-pesantren NU, dan itu seminggu sekali. Lalu kemudian beliau juga aktif ikut ngaji di pesantren-pesantren, misalkan pesantren Al-Mu'ayyad, lalu kemudian pesantrennya Gus Karim, lalu kemudian pesantren Khalifatullah Singoliduro dekat dengan Pasar Klitian itu, Ibu Lilis itu. Lalu kemudian pengajian-pengajian yang lain. Jadi memang Ibu Noto ini kesehariannya adalah pengajian puasa Senin Kemis, dan lalu kemudian saya agak mendalam dan ingin tahu, kepo, penasaran. Karena saya kan orang NU, Pak Yusuf. Betul. Nah, orang NU itu punya keyakinan kalau anak sukses atau seorang yang sukses, itu bukan hanya soal ikhtiar, bukan hanya soal keberuntungan, tapi doa sang ibu. Ada behind-nya gitu kan ya. Makanya saya tanya, ibu ada doa-doa enggak dalam doa istiqomah lah, dalam setiap hari yang dibaca oleh ibu? Beliau jawab, oh iya mas, saya sih kata kiai-kiai itu suruh baca 100 kali Al-Fatihah. Lalu kemudian surat-surat pendek diantaranya Alam Nasroh 3 kali. Lalu kemudian surat Idza Ja'ala Rasulullahi wal Fath 3 kali, dan Asmaul Husna. Dibacanya? Dibacanya sehabis maghrib. Sehabis maghrib sampai selesai. Itu. Berarti sampai Isya itu? Sampai Isya, bahkan pokoknya sampai selesai kata beliau. Tidak menerima telepon, tidak menerima tamu. Kalaupun ada tamu, suruh nunggu. Istiqomah selama puluhan tahun. Dan itu subhanallah, karena Pak Jokowi itu kan anak laki-laki satu-satunya. Ya, pertama lagi. Ya, karena itu beliau juga itu dikhususkan untuk Pak Jokowi sebagai anak laki-laki gitu. Laki-laki pertama. Dan istiqomah pula qiyamul lail. Masya Allah, subhanallah. Qiyamul lail jam 2 dini hari atau jam 3 dini hari, karena sudah kulino katanya, karena sudah biasa. Jadi tanpa ada alarm pun bangun dengan sendirinya. Jam 2, jam 3 itu zikir, ada baca sholawat sebanyak-banyaknya, istighfar sebanyak-banyaknya gitu, sampai subuh. Berapa jam kalau bangunnya jam 3, subuhnya 4:30 misalkan, berarti kan 1,5 jam beliau bertapa. Jadi dilakukan sebelum Pak Jokowi lahir ya? Iya. Oh, subhanallah. Sampai beliau wafat. Nah,
karena saya orang NU, saya meyakini gitu kan, bahwa salah satu faktor kesuksesan Pak Jokowi itu adalah doa ibunya. Jadi kalau bahasa kerennya, kesaktian Pak Jokowi adalah ada pada ibunya. Betul, kesaktian dan jimatnya Pak Jokowi, itu adalah ibunya. Oh, subhanallah, gitu. Saya merinding ini, Ustadz itu. Jadi begitu dahsyatnya ini almarhumah Ibu Noto itu istiqomah untuk menjalani ritual keagamaan. Ya kalau apa namanya di dalam NU itu namanya apa itu? Riyadoh ya. Riyadoh itu, dan itu tidak ada yang kata-kata istilahnya nonton sinetron gitu kan ya, ngerumpi. Tapi beliau lakukan itu dari maghrib sampai isya. Tadi ijazahnya Fatihah 100 kali, betul. Terus An-Nasr, terus kemudian Asmaul Husna. Dan hebat, stop menerima telepon, stop menerima tamu dari maghrib sampai isya. Betul. Nah, ibu-ibu dan pemirsa Pada Suara TV, ini bisa menjadi tauladan bagaimana ketika kita ingin menjadikan anak yang sukses, ingin anak kita sukses, ingin kita hebat, memang harus ada perjuangan yang dahsyat, yang berat dari seorang ibu. Betul. Doanya dahsyat. Dan kita lihat tampak ya, Ustaz, bagaimana Pak Jokowi menjadi wali kota, menjadi gubernur, dan menjadi presiden 2 periode. Subhanallah. Dan Pak Jokowi itu kan bukan anaknya jenderal. Iya. Bukan anaknya politisi besar. Bukan orang pejabat. Bukan orang pejabat, bukan anak orang kaya. Anak orang kaya atau pemilik partai. Iya. Bukan, jadi orang biasa gitu. Dan ini membangkitkan pada kami, ya kita ini yang menjadi orang biasa ini, Pak Yusuf. Ini timbul optimisme bahwa kesempatan menjadi pemimpin itu ada juga kepada kami, gitu, kepada kita yang sebagai anaknya orang biasa. Dan kalau ingin menjadi sehebat Pak Jokowi, maka ibu-ibu harus menghebatkan dirinya dulu dengan riyadoh, dengan doa, istiqomah sebagaimana Ibu Noto, ibunda tercinta Bapak Presiden Joko Widodo, sebagaimana di dalam buku ini dahsyat ini. Ini juga alhamdulillah saya mendapatkan buku pusaka ini. Nah, soal Pak Jokowi gitu ya. Di buku di sini ya, soal Ibu Noto ya. Ibu Noto itu berhaji juga kan ya, bersama Pak Jokowi. Haji bersama Pak Jokowi sebelum Pak Jokowi jadi wali kota ya. Sebelum tahun 2003. Oh, 2003. Dia berarti sudah haji ya, kan? Sudah haji, dan di haji itu ada kisah-kisah menarik juga. Apa itu? Tahun 2023 masih menjadi pengusaha kayu. Itu haji sama istrinya, sama ibunya, lalu sama sepupunya namanya Pak Bambang. Nah, ada 2 kisah yang menarik. Yang pertama, ketika Pak Jokowi di Raudhoh, gitu, Raudhoh, kuburan baginda Nabi kita Muhammad, Rasulullah ya, di sampingnya Rasulullah ya, di sampingnya makam Rasulullah. Pak Jokowi itu sedang zikir, lalu kemudian tertidur lelap. Lalu di dalam tidurnya itu beliau bermimpi menjadi wali kota Solo. Itu sebenarnya belum ada pikiran terbersit ingin masuk ke politisi apa sama sekali. Masih bergelut dengan kayu, dengan mebel, dengan furnitur gitu ya. Nah, itu bangun lalu kemudian kaget gitu. Kok jadi wali kota? Iya, kok bisa jadi wali kota, saya tukang kayu gitu kan. Ini benar-benar mimpi nih. Mungkin seperti itu. Lalu di makam Rasulullah gitu mimpinya. Berarti kan
bukan mimpi sembarangan ini, ya kan? Tapi mungkin Pak Jokowi, wah ini mimpi benaran gitu kan ya, atau mimpi sebagai alamat khusus gitu kan? Nah, dia juga masih bimbang dan ragu. Diceritakanlah ke Pak Bambang. Gitu. Ininya sepupunya. Sepupunya itu. Nah, jadi beliau sebagai saksi gitu ya. Nah, lalu kemudian yang kedua ceritanya menarik lagi, pada waktu itu kan ada seorang mubalek terkenal, yaitu A.A. Gim. Wah, A.A. Gim. Ketemulah. Nih. Jadi ketemu waktu itu? Ketemu. Pak Jokowi dengan Pak Bambang ketemu dengan A.A. Gim. Lalu kemudian karena Pak Jokowi sama Pak Bambang ini ngefan ke A.A. Gim karena mubalek kondang, manajemen kalbu, penyampaiannya itu santun, kemudian menyentuh hati gitu, enak lah. Minta foto sebagai fan berat gitu, Pak Jokowi dengan Pak Bambang ini minta foto ke Pak A.A. Gim bisa foto-foto, oke, bertiga. Nah, setelah foto bertiga, Pak Bambang nih yang punya foto. Lalu kemudian beliau itu mau nyetak itu di crop dulu. Gambar Pak Jokowi itu dihilangkan, di cropping, di crop. Jadi hanya ada Pak Bambang sama Pak Jokowi. sama A.A. Gim. Jadi di dalam fotonya itu hanya ada A.A. Gim sama Pak Bambang. Nah, Pak Jokowinya dihilangin, dihapus sama Pak Bambang itu. Pak Bambang, waduh, kebangetan ini Anda nih. Nggak tahu Anda Pak Jokowi akan jadi presiden nih. Nggak tahu. Karena kan pikirannya beliau pada waktu itu, Pak Jokowi tukang kayu lah ya. Tukang kayu lah ya gitu. Lalu setelah beberapa tahun kemudian, Pak Jokowi ternyata jadi wali kota. Wah, benar ini kan. Gitu. Lalu kemudian semakin terpukul lagi ketika jadi gubernur. Waduh. Gitu. Pak jadi Bambang, presiden. Ya? Waduh. Wah, kayaknya Pak Bambang perlu podcast ini. Anda terkejut. Waduh. Jadi kenapa itu? Menyesal. Ketika mengcropping itu menyesalnya luar biasa. Gitu. Iya, aduh, kenapa gitu? Dulu itu saya crop gitu. Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi ya, karena udah biasa lah dengan Pak Jokowi itu kan, ya, kan saudaranya kan? Gitu. Biar keren nih, gua nih sama Agim berdua. Iya, biar keren. Kalau Pak Jokowi waktu itu dianggap belum keren. Udah biasa lah. Udah gitu, biasa kan sehari-hari. Nggak aneh gitu. Tapi itu menyesal. Iya kan kalau misalkan sampai sekarang masih ada, beliau bisa membuktikan dua hal. Yang pertama nih, kami haji bareng sama Pak Jokowi. Ada Agim. Ada Agim bareng Agim. Dan yang kedua, ya kan, menunjukkan ya memang Pak Jokowi itu ya orang NU, orang Islam tulen gitu. Yang orang itu menganggap bahwa Pak Jokowi PKI dan lain-lain, itu kan fitnah ada tuh Pak. Nah, itu tidak benar gitu. Gitu. Dan ingin menunjukkan sebetulnya kalau itu masih ada. Itu Agim juga mungkin ikut bangga gitu. ikut bangga dengan adanya foto itu kan. Oke. Ya pemirsa, inilah luar biasa podcast selanjutnya kita akan menguliti bagaimana sepak terjang Pak Jokowi menurut ulama-ulama. Tetapi sebelum closing statement, apakah ada kesan Anda ketika Ibu Noto wafat? Iya, ketika Ibu Noto wafat, terus terang saya itu meneteskan air mata. Pak Yusuf. Kenapa? Ya karena pertama sosok beliau itu betul-betul sosok keibuan, lemah lembut, sederhana, pakai jilbab, gamis, lalu kemudian ngomongnya itu menyentuh hati. Dan terakhir kali ketemu itu ketika bedah buku ini di satu hotel, lupa saya, hotel agak besar di Solo. Setelah kan keluarganya beliau hadir semua, dan di situ pembicaranya yaitu TGB, Tuan Guru Bajang, saya, lalu kemudian Kiai Haji Imam Ajis yang sekarang jadi Tapsus Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, lalu kemudian
perempuan itu yang sekarang menjadi di KSP. Iya, ya. Lalu kemudian Gus Karim, guru ngajinya keluarganya Pak Jokowi. Iya. Lalu kemudian ada Pak Slamet Raharjo, itu teman, sama-sama pebisnis mebel gitu. Dan itu beliau Bilang apa? bilang begini, ini Mas Mukti terus ikut sama Mas Joko, gitu. Mbok Toya, Pesannya begitu. ya Mbok Toya, apa Mas Joko ngajak-ngajak sampean gitu. Oh, Masya Seperti itu. Allah. Dan setelah itu ya udah pamit karena saya mau wawancarai wartawan gitu, Bu. Sehat-sehat ya Bu, gitu. Panjang umur. Oh, nggih Mas, nggih. Ya sampean yang katanya yang apa ya terus nemenin Mas Joko gitu. Iya. Ya udah saya Bu, saya nemenin kalau nggak bisa deket ya saya temenin dari jauh ketawa lihat. Jadi itu lalu kesan saya setelah itu langsung ketika dapat informasi wafat nangis, sambil nangis saya ngetik. Masya Allah. Ngetik sosok beliau. Lalu kemudian langsung seketika itu kurang dari 2 jam itu selesai. Lalu kemudian saya kirim ke Republika, lalu kemudian dimuat dalam satu halaman sendiri gitu. Masya Allah. Itu. Nah, Eyang Noto berpulang. Oh, judul tulisan Anda Eyang Noto berpulang. Ya, di koran Republika yang pada waktu itu masih ada koran fisik. Koran fisik ya. Tapi buktinya ada juga ya? Ada. Oke, Buktinya ada. Ya, pemirsa pada Suara TV, itulah kesan dari penulis ulama bertutur tentang Jokowi, jalinan keislaman, keumatan dan kebangsaan, Mukti Ali Kusyairi. Beliau masih tetap konsisten sebagai aktivis NU, menjadi ketua LBM PWNU DKI Jakarta. Betul. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi